Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14, yang menyatakan, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Penihas, Gerson, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekhaya, dan dari Bani Paros, Zakaria, bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Serahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekaya bin Zahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin dan Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifa, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Zakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semanya. Dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tema dari Sabda Bina Umat, apalah arti sebuah nama? Ya, jadi saya sependapat dengan penulis renungan Sabda Bina Umat pada hari ini, bahwa saat membaca kitab Ezra pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 14, kesan pertama yang saya tangkap adalah apa yang bisa kita renungkan dari nama-nama atau silsilah-silsilah yang disampaikan dalam bacaan Alkitab kita. Ayat pertama sampai ayat 14 ini hanya menyebutkan silsilah dari orang-orang yang kembali dari pembuangan, yang ikut bersama-sama dengan Ezra. Apa yang mau kita renungkan dari nama-nama yang ada di sini? Tapi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penulis Sabda Bina Umat, bahwa dari nama-nama ini kita melihat bahwa ini adalah sejarah penting dalam bangsa Israel, bahwa seluruh suku bangsa kembali dari tanah pembuangan. Hal ini mau membicarakan tentang kemurahan Tuhan, bahwa dari nama-nama ini mau disampaikan oleh penulis kitab bahwa
orang Israel kembali dari tanah pembuangan, bahwa janji Tuhan tergenapi, bahwa ketika Tuhan membuang mereka di tanah Babel, bahwa kemudian mereka pulang, mereka kembali, dan mereka kemudian membangun kembali bait suci, mereka melakukan kegiatan-kegiatan, dan dari sini, dari nama-nama ini mewakili keseluruhan bangsa Israel. Meskipun memang ternyata tidak semua keturunan Israel kembali ke Yerusalem, tapi hal ini juga mau mencatat bahwa sebagian besar bahwa orang Israel kembali. Orang Israel kembali dari tanah pembuangan. Gitu. Mungkin kalau hanya dikatakan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian lalu dari pembuangan begitu. Misalnya, mungkin itu menjadi sesuatu kesan yang biasa saja, tapi dari penulisan Alkitab ini kita mau belajar bahwa silsilah yang disampaikan, mungkin banyak di kitab-kitab lain kita juga membaca tentang silsilah yang panjang. Kali itu mau berbicara kepada setiap kita tentang bahwa Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan, bahwa sebuah nama punya arti dalam sejarah, bahwa ada sesuatu yang hendak disampaikan, bahwa dari nama-nama ini kita mau belajar bahwa Tuhan senantiasa menolong umatnya. Tuhan mengembalikan apa yang dia ambil dari umatnya, ketika dia dibuang, dia dikembalikan kembali. Dan saat ini bagi setiap kita, nama, identitas kita membawa tidak hanya diri kita. Saya sebagai seorang Vikaris Valerie Sumblang, saya tidak hanya berdiri sebagai seorang Valerie Sumblang saja, tapi juga saya membawa nama keluarga saya. Saya membawa latar belakang yang panjang dari keluarga saya dalam nama saya. Dan itu menjadi sejarah panjang juga dalam keluarga saya kemudian. Dan setiap kita juga memiliki nama, setiap kita memiliki identitas yang tidak hanya mewakili kita, tetapi mewakili seluruh latar belakang kehidupan kita. Baik itu ayah ibu kita, baik itu nenek kakek kita, dan para leluhur kita terdahulu. Dan yang mau disampaikan adalah ketika kita hadir sebagai sebuah manusia, sebagai seorang individu, mari kita melihat karya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Bahwa nama yang diberikan, bahwa identitas yang diberikan kepada kita punya arti yang luas. Dan ketika itu semua memiliki arti, maka berikanlah arti yang bermakna pada identitas kita dengan menjadi pribadi yang baik. Ketika nanti kita punya keturunan kelak, lalu nama kita terpampang dalam keturunan tersebut dan kita tidak melakukan yang terbaik, tentu itu tidak hanya berdampak bagi kita saja, tapi bagi keturunan kita kelak dan juga orang-orang yang terdahulu. Begitu. Jadi pada malam hari ini dari silsilah yang dibacakan, kita mau belajar bahwa arti sebuah nama itu penting. Penting bagi kita menentukan sejarah kehidupan kita, sejarah kehidupan keturunan kita, dan juga sejarah kehidupan secara keseluruhan. Maka jadilah yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam identitas kita, dalam latar belakang kita, apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik. Karena itu tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Secara khusus bagi keturunan kita, bagi para leluhur kita yang boleh membuat kita hadir di tengah-tengah dunia saat ini. Bapak saudara sekalian, hadirlah menjadi pribadi, memberi makna pada setiap nama, pada setiap identitas yang diberikan kepada kita. Bukan menjadi makna yang buruk, tapi menjadi makna yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati setiap kita memasuki masa prapaskah yang akan segera kita sambut dan kita akhiri dengan kebangkitan Kristus. Mari bersama ciptakan makna yang terbaik pada identitas kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengajarkan setiap kami bahwa ketika setiap kami boleh dengan identitas yang kami miliki, nama, marga, atau apapun yang ada dan melekat dalam kehidupan kami, kiranya kami boleh menjaga itu semua, kami boleh memberikan makna yang terbaik, agar kelak pada keturunan dan juga silsilah kehidupan kami boleh menjadi yang terbaik. Kami boleh menjaga itu semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini menyadarkan kami untuk senantiasa berlaku yang baik dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati dan sertai setiap kami. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.